مرحبا أهلا النوادي. Kenapa para ulama mereka membuat kitab-kitab maulid? Agar mempermudah orang-orang awam untuk bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kitab maulid itu ringkasan dari kitab Sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama mereka tanpa kitab maulid juga tidak masalah. Karena bacanya kuat. Bisa baca 7 jam, 8 jam, 9 jam karena kitab-kitab biografi Nabi Muhammad itu berjilid-jilid. Tapi kalau orang awam kasihan, apalagi yang kerja, maka mereka tidak mampu. Sehingga para ulama mereka merangkum menjadi kitab maulid yang isinya biografi singkat tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak masalah kalau kita ganti nama. Seminar Sirah Nabawiyah, tapi dalamnya membaca maulid. Kan isinya membaca sejarah. Ganti nama lagi. Pokoknya nama tidak ada masalah. Substansinya itu yang penting. Isinya itu apa sih? Makanya ada seorang ulama di India namanya Abu Hasan An-Nadwi punya kitab nama Jinayatul Mustalahat. Di situ membahas tentang kadang-kadang orang terlalu sibuk mempermasalahkan nama tanpa mengetahui substansinya. Isinya apa? Esensinya apa? Jelas ya? Jelas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya beliau ini tanpa kita muliakan, tanpa kita agungkan, beliau sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat disebutkan di dalam Al-Qur'an wa rafa'na laka dzikra. Allah yang nyatakan, kami tinggikan namamu. Dr. Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, mengatakan satu-satunya manusia yang namanya ribuan tahun yang lalu sampai hari ini dan mungkin nanti seterusnya mendekati yaumil qiyamah, namanya 24 jam disebut, tidak pernah putus. 24 jam. Nama ini nama Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah putus orang sebut namanya. Kenapa demikian? Karena pertama di azan salat 5 waktu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang azan di seluruh dunia itu salat 5 waktu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah azan. Sebagian mengatakan wajib azan di kalangan para ulama. Itu setiap negara waktunya berbeda. Sehingga kalau yang di timur, misalnya di Amerika ada azan, maka selesai azan di Amerika, ada negara lain azan. Ada kota lain azan. Terus menerus bersambung sampai 24 jam tidak putus. Berarti nama Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus disebut oleh manusia. Oleh umatnya Nabi Muhammad SAW selama 24 jam. Itu baru azan. Baru azan. Kemudian ketika sholat, kita akan baca salawat kepada Nabi. Di tasyahud akhir, tasyahud awal juga. Tasyahud akhir wajib. Tidak baca salawat dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena rukun. Ini juga disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Disebut nama Nabi Muhammad SAW. 24 jam. Tidak pernah putus. Kemudian makamnya beliau juga. Dari ribuan tahun yang lalu. Sampai hari ini. Kalau sudah pernah haji dan umroh bisa lihat antri orang ziarah. Tidak putus-putus. Mau pergi jam 2 malam ada orang juga antri. Jam 1 malam ada orang antri ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Setiap hari. Dan sudah ribuan tahun seperti itu.
Satu-satunya manusia yang banyak orang ziarahi kuburannya itu Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah putus ribuan tahun. Jangankan Nabi Muhammad, itu Wali Songo, Sunan Ampel di Surabaya itu tidak pernah putus-putus. Datang dengan bis untuk ziarah ke makam beliau. Ini yang artinya warafa'na laka dzikra. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, disebutkan dalam kitab Saffatu Tafasir oleh Dr. Syekh Ali As-Sobuni. Wahai Jibril, apa arti dari warafa'na laka dzikra? Kami tinggikan namamu. Maka Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menjawab, katakanlah kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arti dari warafa'na laka dzikrak adalah idza dzukirtu dzukirta ma'i. Apabila nama aku disebut, maka namamu disebut bersama denganku. Apabila nama Allah disebut, maka nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut di samping namanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau masuk Islam. Ada orang mau masuk agama Islam. Dia syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah saja. Tanpa ada kesaksian kepada Nabi Muhammad, maka keislamannya ditolak. Tidak sah. Harus dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' ala Syarhi Muhadzab, kalau membaca syahadat kemudian ada jeda waktu yang memutus kalimat Allah dengan Nabi Muhammad dengan durasi yang lama, maka tidak sah. Harus dia satu nafas atau minimal tidak terlalu lama terputus. Saya bilang asyhadu an la ilaha illallah lama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Durasi waktu ini memutus, tidak sah. Harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang Allah katakan, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Kalau namaku disebut, namamu juga disebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Hasan bin Thabit mengatakan, wa dhammal ilahu isman nabi ila ismihi idza qala fil khamsi al muadzinu asyhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyudhillahu fadzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadu. Allah menggabungkan namanya dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika muazzin melantunkan azan di salat 5 waktu, pasti menyebut nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan nama Nabi Muhammad dibentuk dari nama mulianya Allah. Sebagai bentuk kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzul arsy mahmudun wa hadza Muhammadu. Pemilik arsy ini mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang paling mulia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.